Halo sahabat makna yang Tuhan kasihi, berjumpa kembali dalam program Sate Bang Jack, sebuah program renungan harian bagi kita. Pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Korintus 4 ayat 10. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara yang terkasih, negara mana menurut Anda yang penduduknya paling bahagia di dunia? Amerika Serikat? Bukan. Cina? Bukan. Uni Emirat Arab? Bukan. Menurut survei yang dilakukan oleh Adrian White dari Universitas Leicester di Inggris, negara yang penduduknya paling bahagia adalah Denmark. Nomor 2 Swiss, setelah itu Austria. Indonesia urutan keberapa? Ternyata Indonesia harus bersyukur di urutan 64. Tetapi itu masih lebih baik dibandingkan misalnya Thailand, ya, dialognya begitu biasanya ya. Cina itu urutan 82, Thailand tadi 76. Jepang urutan 90, Korea Selatan 102 dan India 125. Nah, sehingga kita lihat, wah ternyata kita pengen keluar negeri ke Korea Selatan dan lain-lain. Tetapi Indonesia itu lebih berbahagia loh penduduknya dibandingkan mereka yang tinggal di luar negeri itu. Nah, tetapi mari kita lihat negara yang paling bahagia ini di Denmark. Apa sih kunci kebahagiaannya? Menurut survei, orang Denmark itu umumnya hidup dengan rasa cukup. Mereka memang tidak sekaya orang Amerika atau orang Jepang, tetapi mereka selalu bersyukur dengan apa yang ada. Selain itu mereka cenderung punya keinginan yang realistis, tidak berharap macam-macam. Mereka ini selalu membuat setiap kesuksesan kecil yang mereka syukuri sehingga mereka bisa bergembira. Bila ketemu atau menemui kegagalan, biasanya mereka lebih mudah menerima dan akan berusaha lebih lagi. Jadi kegagalan adalah sahabat mereka. Mereka tidak merasa itu adalah sesuatu yang menghancurkan diri mereka. Paulus dalam bacaan kita juga digolongkan sebagai orang yang bahagia. Betul hidupnya tidak berkelimpahan secara materi. Bahkan tidak jarang ia harus menderita kekurangan dan kelaparan. 1 Korintus 11 ayat 27 menyebutkan hal itu. Namun dari surat-suratnya kita melihat betapa ia tidak pernah kehilangan semangat dan sukacita. Mengapa? Karena Paulus selalu belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan kita juga bisa mengalami kebahagiaan jika hidup kita biasa-biasa, tidak cemerlang sehebat orang lain, asal kita mau mencukupkan diri, selalu bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita. Saudara, ada sebuah kisah yang dituliskan oleh Leo Tolstoy yang menyebutkan berapa banyak sih kepuasan yang bisa kita alami dalam hidup ini. Ya. Dia bercerita tentang seorang yang diberikan satu kesempatan memiliki tanah seluas-luasnya oleh tuan tanah dan raja ataupun raja pada saat itu. Kalau dia bisa kembali pada sore hari, ya, sebelum matahari terbenam, seluas apapun yang pernah ia jajaki tempatnya, itulah keluasan kekayaannya. Dia berjalan pada subuh, dia berlari, ya, pada panas terik, dia belum merasa puas sampai pada akhirnya dia sudah terlalu letih dan dia sadar dia akan sulit bisa kembali ke titik awal. Tetapi dia dengan sekuat tenaga mencoba kembali dan akhirnya kembali di titik awal di waktu yang tepat, tetapi pada waktu itu dia kemudian terjatuh, dia muntah darah dan keluarlah dari seluruh badannya itu darah-darah yang menceritakan tentang betapa ia sudah tidak mampu lagi menjalani hidup. Dan akhirnya dia mati pada saat itu. Nah, pada akhirnya cerita ini ditutup dengan kata-kata bahwa hanya 6 langkah saja luas manusia untuk bisa kita rasakan sepenuhnya sampai akhir hayat. Artinya, dalam cerita ini ternyata orang yang ingin memiliki dunia semua
ternyata harus terhenti dengan sebuah kenyataan dia tidak bisa menikmati semuanya. Dan ia harus justru menerima kematian. Begitulah saudara-saudara, bahwa kehidupan ini akan menjadi indah kalau kita mensyukuri segala sesuatu. Tidak tergoda pada keserakahan, tetapi justru kita bisa berpuas diri dalam segala sesuatu. Andaikan orang dalam cerita Leo Tolstoy tadi, dia berjalan secukupnya, lalu kembali ke tempatnya, bahkan berbincang, bersyukur kepada raja, pasti ia memiliki satu kehidupan yang lebih berkualitas. Kehidupan yang lebih panjang, kehidupan yang lebih berarti, kehidupan yang bisa merasakan cinta kasih sang raja. Apakah kita juga mau demikian? Saat ini kita mungkin sedang beranjak untuk menapaki perjalanan hidup kita. Kita ingin hidup kita ini bahagia, sejahtera, memiliki kecukupan, kita berjalan seperti sang raja itu memberikan seberapa jauh kamu ingin melangkah. Tetapi jangan lupa untuk kita harus memiliki rasa syukur dan rasa cukup. Kembali ke titik awal di mana kita bisa berjumpa dengan sang raja, mengucap syukur kepadanya, berelasi dengannya, sehingga hidup ini menjadi lebih bermakna dan penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu teduh, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk belajar tentang rasa cukup. Di dalam rasa cukup itulah kami bisa merasakan kebahagiaan. Di dalam rasa cukup itulah kami bisa sungguh-sungguh memaknai kehidupan bersama dengan Sang Pencipta, Sang Pemilik segala dunia ini. Maka berkatilah ya Tuhan supaya kami dapat mengejar segala cita-cita kami, tetapi tak lupa untuk bersyukur dan berani berkata cukup. Maka setiap waktu ketika kami mencukupkan diri itu, kami dapat merasakan kebahagiaan di dalam Tuhan. Ajarkan dan pimpin kami selalu. Hanya di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.